sahabat Medistra dimanapun Anda berada saat ini. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Natasha Riani, dalam topik kali ini membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Nah, dalam pembahasan kali ini saya tidak sendiri, bersama dengan narasumber terpercaya yaitu Dr. Arnold, spesialis anak. Halo Dr. Arnold. Halo Dr. Natasha. Salam sehat dok, bagaimana kabarnya? Ya, salam sehat, baik Dr. Natasha. Ya, baik. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk kita kali ini membahas topik perkembangan dan pertumbuhan anak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Dok, banyak sekali para orang tua di rumah yang khawatir tentang pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Bisa dijelaskan dok, sesuai dengan tema kali ini, bagaimana sih harusnya peran orang tua di dalam pertumbuhan dan perkembangan anaknya? Oke, terima kasih Dr. Natasha. Jadi sebelum kita membahas peran orang tua, kita harus mengerti dulu sebenarnya konsep seorang anak yang mengalami tumbuh kembang. Baik dokter. Anak itu berbeda dengan orang dewasa karena anak ini akan mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan. Baik. Sebenarnya fase pertumbuhan dan perkembangan ini itu adalah paling penting di 1000 hari pertama kehidupan. Baik, artinya sejak dari konsepsi hingga 2 tahun pertama itu adalah masa-masa golden age, di mana kita harus mengoptimalkan perkembangan otaknya gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan dan perkembangan, yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan itu kita berbicara mengenai berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, sesuatu yang bisa kita ukur. Dan orang tua harus mengukurnya dan memperhatikannya melalui kurva pertumbuhan yang sudah ada, yaitu kurva dari WHO. Baik, itu yang pertama. Ya. Kedua, kita berbicara mengenai perkembangan. Perkembangan itu adalah kemampuan anak dalam hal motorik, dalam hal berbahasa, dalam hal personal sosial, dan orang tua harus mengerti kapan waktu yang tepat dikatakan, oh anak ini mengalami keterlambatan, anak ini sebenarnya masih normal. Dan hal ini orang tua harus mengerti mengenai red flags perkembangan yang ada. Oke, baik dokter. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan dua konsep yang berbeda, namun dalam pelaksanaannya harus diperhatikan dengan benar-benar ya dokter. Baik, tadi dokter sempat menyebutkan red flags. Itu apa sih dok sebenarnya red flags atau tanda bahaya yang perlu orang tua perhatikan dalam tumbuh kembang anak usia 0 sampai dengan 2 tahun dokter? Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai red flags perkembangan anak, itu saya akan mencoba menyederhanakannya menjadi beberapa usia. Baik. Yang pertama usia 4 bulan. 4 bulan. Kalau usia 4 bulan seorang bayi itu masih mengepalkan tangannya, itu sudah hampir pasti anak itu tidak normal. Baik. Jadi harus dikonsultasi ke dokter. Yang pertama adalah usia 4 bulan. 4 bulan. Yang kedua, usia 6 bulan. Usia 6 bulan itu anak sudah harus bisa merespon terhadap sesuatu. Jadi kalau orang tua mengajak anak bermain, anak itu akan memberikan respon cooing. Kita bilangnya cooing, yaitu di mana anak akan mengeluarkan suara seperti A, O, seperti baik, itu. Baik. Setelah ya, itu 9 bulan. 9 bulan anak sudah harus bisa babbling. Babbling itu anak mengucapkan kata-kata, suku kata seperti mama, papa, baba, seperti itu. Baik. Dan anak sudah harus bisa duduk pada usia 9 bulan. Setelah itu usia 12 bulan, 1 tahun. 1 tahun itu anak sudah harus bisa berdiri, tentu saja tapi masih disupport. Kemudian anak harus bisa menunjuk sesuatu. Jadi jika anak ingin sesuatu, ia akan menunjuk dengan jarinya gitu. Kemudian setelah 12 bulan, 18 bulan. 18 bulan ini anak hampir semua anak sudah bisa jalan. Baik. Jadi kalau 18 bulan belum bisa jalan, itu tanda-tanda bahaya. Baik. Setelah itu usia 2 tahun. Usia 2 tahun anak sudah harus bicara minimal 2 kata. 2 kata.
Ya. Gitu. Baik dokter, sudah cukup jelas ya para orang tua di rumah. Jadi tadi ada milestone yang sudah dijelaskan, kemudian red flags yang harus diperhatikan para orang tua. Nah, bila terjadi red flags atau tanda bahaya, segera konsultasikan ke dokter anak, bukan begitu dok? Ya, betul Ya. sekali Dr. Natasha. Baik dok, terkait kita memasukin era pandemi COVID-19, untuk stimulasi motorik anak apakah berpengaruh dok? Sementara kan anak, orang tua itu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, itu bagaimana dok? Apakah berpengaruh ke stimulusnya? Oke, jadi pada masa pandemi ini stimulasi harus tetap dilakukan oleh orang tua. Jadi Baik. memang beberapa orang tua ini kan tetap bekerja dari rumah, tapi kadang-kadang anaknya juga dibiarkan dengan gadget gitu ya. Betul. Itu nggak boleh. Jadi tetap Oke. anak itu tetap harus dilakukan stimulasi baik dari motorik, sensori. Nah, prinsipnya stimulasi motorik pada anak di bawah usia 2 tahun ini harus didampingi oleh orang tua. Hal yang mudah misalnya nih, anak dibiarkan bermain di tangga, didampingi untuk naik turun tangga, diajak untuk membantu menyapu, mengepel, ataupun bermain bola. Itu hal-hal mudah dan praktis yang bisa dilakukan oleh orang tua. Baik, Gitu. oke. Jadi selama pandemi COVID-19 juga stimulus untuk anak tidak boleh berhenti ya para orang tua di rumah. Baik dokter, ini juga cukup banyak ditanyakan dok tentang penggunaan gadget tadi dokter. Itu gimana sih dok? Apakah benar penggunaan gadget seperti handphone, laptop itu berperan penting dalam stimulasi motorik anak? Oke, jadi penggunaan gadget ini harus hati-hati. Oke. Kenapa harus hati-hati? Karena ada dampak positif maupun dampak negatif pada Baik. seorang anak. Baik. Jadi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari AAP, American Academy of Pediatrics, ataupun dari WHO itu sudah mengeluarkan rekomendasi mengenai durasi yang diperbolehkan seorang anak menggunakan gadget atau kita bilangnya screen time. Misalnya di bawah 18 bulan itu tidak direkomendasikan sama sekali. Oke. 18 sampai 24 bulan itu hanya diperbolehkan video call. Video call kenapa? Karena itu ada interaksi dua arah. Itu. Kemudian antara 2 tahun sampai 5 tahun itu hanya 1 jam per hari. Sedangkan di atas 5 tahun sampai 12 tahun itu hanya 1,5 jam per hari. Gitu. Kenapa mereka membatasi durasi screen time ini? Karena ternyata berdasarkan penelitian, jika anak menggunakan gadget terlalu lama itu bisa meningkatkan gangguan perilaku, gangguan atensi, ataupun untuk kesehatan mata itu bisa meningkatkan resiko terjadinya rabun jauh. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya para orang tua di rumah. Jadi penggunaan gadget itu harus dibatasi dalam hal screen time dan dalam penggunaannya juga harus diawasi oleh orang tua. Begitu ya dokter? Baik, sudah cukup jelas. Mungkin terakhir ya dok, apa sih dok pesan terakhir untuk para orang tua di rumah supaya orang tua lebih aware, lebih perhatian dalam hal tumbuh kembang anak usia 0 sampai dengan 2 tahun ini dok? Oke, jadi selama pandemi tentu saja jumlah kunjungan orang tua membawa anaknya ke dokter anak itu menjadi sangat berkurang. Baik. Nah, orang tua harus bisa memantau pertumbuhan dan perkembangannya dengan baik dan benar. Artinya, untuk pertumbuhan, orang tua harus memantau berat badannya. Berat badan, tinggi badan, itu menggunakan kurva pertumbuhan yang sudah ada, baik di buku kesehatan anak, ataupun orang tua bisa menggunakan aplikasi seperti Perimaku. Ya. Gitu. Kemudian untuk perkembangannya, tadi sudah dijelaskan mengenai red flags perkembangan anak. Orang tua tidak boleh menunda jika tidak mendapatkan red flags tersebut, karena banyak sekali mitos-mitos beredar bahwa setiap anak berbeda perkembangannya. Jadi kadang-kadang mereka menunggu terlalu lama dan terlambat membawa ke dokter anak. Oke, baik, sudah cukup jelas ya para orang tua di rumah. Tadi kita sudah membahas tentang tumbuh kembang anak usia 0 sampai dengan 2 tahun, kemudian hal apa yang perlu diperhatikan serta tanda bahaya, kemudian harus dibatasin juga ya dok penggunaan gadget ya dok. Dan kalaupun ada tanda bahaya tersebut, segeralah bawa anak-anak
Anda ke dokter spesialis anak. Baik, terima kasih banyak Dokter Arnold untuk penjelasannya. Mudah-mudahan para orang tua juga bisa melakukan hal tersebut ya, agar pemantauan tumbuh kembang anak di rumah juga terjadi dengan baik. Sekian dulu pembahasan yang dapat kami berikan dalam acara kali ini dalam topik tumbuh kembang anak usia 0 sampai dengan 2 tahun dari Rumah Sakit Medistra. Saya Dr. Natasha Aryani bersama Dr. Arnold izin pamit. Salam sehat semuanya. Salam sehat.